حبيبي يا محمد يا عروش الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروش الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah sholat subuh berjamaah Masjid At-Taqwa yang kita berdoa mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang yakin, percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib yang harus kita percayai adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis sahih. Kita harus yakin dan kita harus percaya. Di antaranya kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini bagi kita yang tidak ketemu dengan beliau sesuatu yang gaib. Karena Rasulullah telah wafat berapa abad ya? 1400 itu berarti 14 abad lebih yang lalu. Kita hanya diceritai oleh Al-Quran saja. Bahkan supaya kita yakin, Al-Quran menyebutnya dengan kalimat taukid, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua rasulun min anfusikum, rasul, utusan dari jenis kalian. Jenis kalian itu berarti Nabi Muhammad itu manusia. Karena sebagian orang-orang pada zaman dulu, orang-orang Quraisy, kehebatan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah dianggapnya ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Nah, gitu. Al-Quran menyebutkan Rasulullah bukanlah malaikat, beliau manusia biasa, walaupun manusia yang sangat istimewa. Dan kemudian ada sebuah syair Arab, Muhammadun bashar la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammadun basharun la kal bashari Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari bal huwa kal yaquti bainal hajari salli wa sallim
iman ala Ahmad Kangjeng Nabi Muhammad iku manungsa, Kangjeng Nabi Muhammad iku manungsa, nanging ora kaya lumrahing manungsa, nanging ora kaya lumrahing manungsa. Sholli wa sallim iman ala Ahmad, sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Balik Kangjeng Nabi iku kaya inten, balik Kangjeng Nabi iku kaya inten, campur watu kali nanging tetep inten, campur watu kali nanging tetep inten. Sholli iman ala Ahmad, sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ini saudara-saudaraku sekalian, kalau ayat Al-Quran menjelaskan min anfusikum, bahwa Rasulullah itu dari jenis kita, supaya kita tidak menganggap kita nggak bisa mencontoh beliau. Beliau kan bukan manusia. Ini Al-Quran yang mengatakan, itu kan manusia. Seharusnya kita bisa, walaupun kita tidak akan seperti beliau. Tetap kita akan bisa mencontohnya, walaupun 0, berapa persen lah. Karena beliau memang sangat istimewa. Keistimewaan beliau sama-sama batu, antara batu kali, batu koral, batu split, apalagi ya, batu gunung, dengan batu mutiara. Sama-sama manusianya, harganya beda, keistimewaannya beda. Tapi tetap beliau adalah sama-sama manusia yang perlu kita contoh dalam segala hal kehidupannya kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu yang harus kita contoh, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini agar kita bahagia, karena walau bagaimanapun akhlaknya Rasulullah itu ketika ditanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Akhlaquhu Al-Quran. Kalau kita ingin melihat akhlaknya Nabi, ya Al-Quran itulah akhlaknya Nabi. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kita sebagai umat Islam diperintahkan mengamalkan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai kalimat Allah, sebagai penuntun kehidupan kita. Way of life, hidup selamat di dunia dan di akhirat berpegangan pada Al-Quran. Tapi kan Al-Quran itu tulisan. Al-Quran itu kalamullah. Tulisan itu kalau sudah di dunia ya. Al-Quran itu kalamullah, tuntunan Allah. Kita nggak bisa mencontoh, hanya bisa membacanya saja. Di dalam Al-Quran nggak ada sholat duhur itu 4 rakaat. Al-Quran tidak pernah menjelaskan sholat subuh itu 2 rakaat.
Malah kalau kita membaca dengan logika, harusnya ya dibalik ya. Sholat subuh kan masih semangat. Ya, tambahilah 8 rakaat. Sholat duhur kan sudah capek, lelah. Apalagi harga-harga sudah mahal ini, ya dilongilah 2 rakaat setengah. Nggak bisa. Nggak bisa. Al-Quran nggak menjelaskan itu, Pak. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana sholat, tidak menjelaskan berapa rakaat sholat, bagaimana berwudu, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada aliran di dalam Islam kok tidak menggunakan ajaran Rasulullah, pasti sesat. Pasti sesat dan menyesatkan. Kalau sudah pernah mendengar ada aliran yang hanya menggunakan Al-Quran saja, tanpa ada hadisnya, dipastikan aliran itu sesat dan menyesatkan. Karena Al-Quran pun menyuruh agar kita mencontoh Nabi. Al-Quran menyuruh bagaimana kita sholat itu, ya contoh Nabi. Bagaimana kita beragama itu, ya contoh Nabi. Yang dalam Al-Quran disebut beliau sebagai uswatun hasanah. Kalau tanpa aturan yang jelas, nah, kita bicara undang-undang, Pak. Undang-undang saja nggak bisa dilaksanakan. Yang paling baru nih undang-undang haji. Sudah ada RUU-nya, namanya RUU Haji dan Umroh. Jadi haji dan umroh besok sudah pisah dari Kementerian Agama, Pak. Sudah diketok palunya oleh Pak DPR. Sebelum DPR di demo kemarin sudah diketok. Ada Kementerian Haji dan Umroh. Sudah ada undang-undangnya itu, sudah diketok. Tapi nggak bisa dilaksanakan. Nggak bisa dilaksanakan. Kenapa undang-undang haji dan umroh tidak bisa dilaksanakan? Pertanyaannya, karena harus ada aturan turunan. Melaksanakannya gimana? Menterinya siapa? Gitu. Kuotanya berapa? Turunlah nanti Perpres, peraturan presiden. Turunlah nanti Impres. Belum juga bisa dilaksanakan. Karena apa harus ada peraturan menteri sampai aturan? Itu baru undang-undang. Lah Al-Quran bagaimana kita mengamalkannya? Bacanya saja nggak bisa. Bisa bacanya Ustaz. Bagaimana kita mau bisa mengamalkannya? Terjemahnya saja nggak bisa. Terjemahnya sudah bisa, Ustaz, tinggal baca. Bagaimana kita mau menerjemahkan? Tafsirnya saja kita nggak bisa. Bagaimana mau kita bisa mengamalkannya? Tafsirnya aja nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Maka satu-satunya jalan yang paling simpel mengamalkan Al-Quran adalah mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohi kita dalam mengamalkan Al-Quran. Itu saja masih belum cukup. Karena dunia ini masih ada. Dunia ini terus berkembang. Permasalahan berkembang. Quran dan hadis Nabi kemudian diterjemahkan lagi oleh para ulama. Para ulama ahli ijtihad, Pak. Makanya kemudian muncullah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam lainnya. Termasuk yang terakhir, Imam Samudra. Sudah dieksekusi belum ya? Oh, sudah lama. Nah, itu jadi imam-imam itu bagaimana memberikan contoh kepada kita mengamalkan agama. Tanpa itu kita buta, Pak. Makanya kalau dalam hidup ini kita tidak berpegangan kepada para ulama, sesat. Karena kita mentafsirkan Quran dan hadis saja, kapasitas keilmuan kita tidak sampai. Saya kasih contoh. Mana Quran hadis yang mengharamkan anjing? Gak ada. Gak ada. Gimana kalau dengan keilmuan kita, kalau pakai logika kita? Kita hanya berpegangan kepada ayat Quran. Kemudian kepada hadis-hadis Nabi. Bagaimana kita mau mengharamkan anjing? Nggak bisa. Quran nggak pernah bicara anjing. Nggak pernah. Ada Al-Quran mengatakan walahmul khinzir, daging babi. Babi kan bukan anjing. Anjing juga bukan babi. Kan saudaranya. Kata siapa saudaranya? Oh, ibu bapaknya aja beda. Nggak pernah bersaudara anjing sama babi. Quran hanya mengatakan hurrimat alaikumul mayyitah waddam walahmul khinzir. Itu yang paling jelas.
tentang pengharaman makanan. Diharamkan bagi kamu maitah batang. Batang itu bangkai. Segala jenis bangkai haram. Oh, Nabi menjelaskan, ora kabeh. Hebatnya Nabi karena memang sudah dikasih stempel oleh Allah, boleh tuh. Rasulullah itu mengecualikan sesuatu yang oleh Al-Quran diharamkan semuanya. Enggak semuanya itu. Oh, enggak apa-apa, Nabi memang disuruh oleh Allah untuk menjelaskan, tidak semuanya bangkai itu haram. Tapi kalau kita bicara Al-Quran, semua hurrimat alaikumul mayyitah, semua bangkai itu haram. Kata Nabi, ora kabeh. Isi ono sing halal. Oh, itu kalau pakai Quran saja, semua jenis bangkai haram. Tapi kata Nabi, enggak. Ada yang enak tuh, 2, boleh. Eman-eman kalau enggak dimakan. Apa itu? Ikan sama belalang. Itu. Makanya kita harus cinta kepada Nabi, kemudian kita mau membaca perilaku Nabi, mau membaca sejarah Nabi, mau meneliti apa-apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Ora kabeh bangke itu haram. Ada yang halal, namanya ikan dan belalang. Sehingga setiap hari kita makan bangkai. Ya toh? Nah itu kan nggak pernah kita nyembelih ikan tongkol, nggak pernah toh? Ya bangkai apa itu, Pak? Bangkai semuanya. Wadam, darah. Darah itu semuanya haram. Quran itu, Pak, nggak ada pengecualian dalam Al-Quran. Nabi, ora kabeh. Ngono lho sing enak. Yang boleh kita makan. Apa itu? Hati dan limpo. Limpo apa? Saya tahunya limpo dulu waktu ngaji di pondok itu. Limpa dan hati itu darah, Pak, yang membeku. Selain itu haram. Termasuk darah yang dibekukan menjadi seperti hati yang dalam bahasa Jawa disebut dengan saya curiga yang tahu itu kok apal menjelengnya itu. Saya dengarnya ada saren, ada suren. Wallahualam bentuknya kayak apa saya belum pernah lihat. Katanya sih kayak hati gitu. Itu haram karena apa? Dia keluar masih mencair, dibekukan, haram. Yang halal itu hanyalah hati dan limpa. Kemudian walahmul khinzir dan daging babi. Enggak ada 30 juz di dalam Al-Qur'an yang bicara tentang anjing. 3 kategori itu. Enggak ada yang namanya burung gagak itu haram, enggak ada, Pak. Qurannya mana? Enggak ada. Itu dalam hadis Nabi nanti. Dalam perilaku Nabi. Bahkan ada yang enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. Ada. Namanya biawak, dob. Makanya sampai sekarang itu kita melihat ada yang haram apa enggak ya itu. Tapi pengen nyicipi gimana itu. Tapi ternyata pernah itu. Jalan-jalan beliau di padang pasir. Lihat ada orang yang nyembelih biawak. Ini apa? Ada dob. Ini adalah dob. Tapi biawak padang pasir itu. Nabi nggak ikut makan, tapi Nabi nggak melarang. Nabi nggak makan, Nabi nggak melarang. Artinya Nabi membolehkan. Makanya sampai sekarang ada orang Indonesia makan biawak. Itu pun masih jadi perdebatan, Pak. Karena apa? Ini kan biawak Indonesia. Biawak Indonesia beda dengan biawak padang pasir. Terserahlah. Selama masih ada ayam goreng, nggak usah lah makan kayak gitu. Nabi aja enggak, walaupun beliau tidak mengharamkan. Makanya disebut dengan subhat. Gak jelas halale, gak jelas harame. Nah, jadi ada halal, ada haram, ada subhat nih. Kalau hal-hal yang subhat itu selama masih ada alternatif lain yang bisa kita makan, yang bisa kita lakukan, enggak usah lah. Baik saudara-saudaraku sekalian. Jadi begitu pentingnya kita mencintai. Karena dengan mencintai Nabi, pasti kita ingin mengetahui perilaku Nabi. Kita ingin tahu bagaimana Nabi berkeluarga. Itu tuh baru cerita makanan saja. Karena agama Islam itu sumuliyah, lengkap. Semua tidak ada yang tidak dibahas. Saya pernah khutbah di Muhajirin. Saat itu Pilpres Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu sudah selesai pemilihannya. Sudah jelas, sudah dihitung yang menang siapa. Saya khutbah. Khutbahnya tentang politik. Intinya khutbah saya itu, udah pokoknya kalau sudah jelas yang menang siapa, ya kita akui udah. Turun selesai, intinya itu.
Siapapun yang menang, ya walaupun bukan pilihan kita, kita harus akui. Nah, terus saya selesai yang Muhajirin itu ada kamar untuk duduk-duduk setelah khutbah itu, setelah sholat selesai itu. Ada satu tokoh menghampiri saya, Ustaz, jangan bicara politik di masjid ini. Wah, rupanya ini mungkin yang coblosannya nggak menang, merasa panas kan gitu. Padahal kan memang Quran hadis membahas tentang politik. Tidak ada yang tidak dibahas di masjid ini karena Islam itu sangat lengkap. Sangat lengkap. Makanya kenapa uswatun hasanah? Tidak ada metode pendidikan pengajaran di dunia ini, apalagi di dunia Islam, yang lebih hebat daripada pendidikan uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah itu? Memberikan contoh yang baik. Kita nih di rumah ingin anak nggak mainan HP, tapi mboke karo ngelarang ojo dolanan HP wae, dia sendiri megang HP. Ibu-ibu nih marah sama saya. Kenapa urusan HP kok malah mboke yang dibilang? Ya wis bapake biar adil. Bapake ya pondok ana salatna. Mulai dolanan wae, game-gamean wae. Padahal dia menginginnya itu sambil pegang HP. Nah, saya baru tadi malam pulang dari Purworejo. Istri sama anak di belakang. Nah, kita itu sering ngasih nasihat sama anak, kalau di mobil jangan mainan HP. Udah lama itu, Pak. Udah sering gitu. Dan dia pun sudah nurut. Nah, tadi malam itu bilang, ya pinjam HP-nya dong, punya saya kan udah low bat gitu, udah mati. Jangan mainan HP. Kan udah dibilangin dari dulu, adik kan sudah nurut sama ayah. Nah itu bunda lagi main HP itu. Dia punya, aduh, saya mau gimana ini? Ibunya sendiri lagi mainan, lagi WA-an. Ya mateng, Pak. Karena apa? Karena kita hanya pandai, seperti saya nih, pandai mau idhatul hasanah. Mau idhatul hasanah itu sebenarnya tidak berpengaruh besar. Berpengaruh, Pak. Karena yang kita katakan, yang kita bahas ini kan ilmu. Tapi tidak berpengaruh besar kalau apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang saya ucapkan. Itu berlaku bagi kita semua. Gak bakal. Kita menuntut anak yang soleh, perbuatan kita salah. Gak bisa. Kita ingin anak perempuan kita solihah pakai kudung selama ibunya belum kudungan. Angel. Oh, ini metode pendidikan paling tertinggi adalah uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik. Makanya kalau punya anak-anak dan anak-anak kita ingin baik, tidak ada cara yang paling ampuh, Pak, selain memperbaiki diri kita sendiri. Udah gitu aja. Saya kemarin udah cerita belum ya? Saya aja yang cerita, kalau cerita panjenengan kan nggak tahu. Saya udah ini tak ulang aja, tapi karena ada hubungannya gitu. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Udah diceritakan kemarin. Saya nggak merokok. Memang saya dari pondok nggak merokok, Pak. Saya punya anak satu-satunya laki-laki. Saya pondokkan hafalan Quran di Jogja. Sekalian tak cari pondok yang dilarang merokok. Tak carikan yang dimana pondok yang dilarang merokok hafalan Quran. Saya pondokkan, Pak. Sudah 2 tahun, saya tengok malah kena takjir, dia merokok. Oh ini toh, Pak. Masya Allah. Itu saja kita sudah berusaha, saya tidak merokok. Tapi akhirnya, ya Allah, ternyata kita memulai dari diri kita sendiri saja, kita belum bisa bagaimana yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Tapi jangan putus asa. Ini adalah tanggung jawab kita bagaimana memperbaiki diri saya. Jangan-jangan ini salah saya tidak merokok, tapi saya suka membenci orang yang merokok. Ini apa? Ini pendidikan yang harus. Jangan kamu kok di pondok merokok, oh nanti dia stres, Pak. Kamu kok di pondok kan enggak. Wong di hafalan Qurannya juga bagus. Kenapa hanya karena dia merokok, dan merokok itu juga masih bisa berhenti toh?
Saya introspeksi diri, ya Allah, jangan-jangan ini salah saya. Jangan ini. Makanya Pak, kalau kita udah merasa jadi orang baik nih, alhamdulillah, kita dijalankan oleh Allah. Mau sholat, banyak sekali orang yang KTP-nya Islam gak mau sholat. Banyak sekali orang yang mau Islam, udah beragama Islam, mau sholat, tapi gak mau ke masjid. Ya tidak? Banyak sekali orang yang ber-KTP Islam, udah sholat, sudah berjamaah, jamaahnya gak mau ke masjid. Juga banyak orang Islam yang KTP-nya Islam, udah di rumah sholat, tahajud pula, sudah rajin ke masjid, nggak mau pengajian, Pak. Karena bukan aliran saya. Nah, mungkin alirannya listrik apa gimana itu, jadi ngaji kayak ini, ya enggak apa-apa. Urusan mau ngaji itu hidayah, urusan mau ke masjid juga hidayah. Makanya saya baca di media sosial, kalau kamu sudah rajin sholat, kamu sudah rajin duha, kamu sudah rajin ke masjid, kamu sudah rajin, tinggal satu lagi Pak, tugas kita yang paling berat menurut saya, bagaimana kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu justru yang paling susah. Kita udah dikasih hidayah, mau ngaji, mau sholat, ayo, ini perang. Sebab ini kebetulan bulan kemerdekaan Pak. Kemerdekaan yang kita raih itu kemerdekaan negeri dari penjajahan Belanda, Jepang, Sekutu. Tapi hakikatnya hidup ini adalah penjajahan. Kemerdekaan kita yang sesungguhnya adalah besok, ketika kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, itu merdeka betulan. Karena selama kita belum melepaskan nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, selama itu penjajahan setan yang disebutkan di dalam Al-Quran, la ughwiyannahu ajmain, aku akan menyesatkan manusia karena dia yang telah menyebabkan mbahnya dulu saya dimurkai oleh Allah. Sampai kita meninggal itu Pak, sampai kita belum meninggal, selama masih hidup dijajah terus oleh yang namanya setan. Ya salah satunya itu tadi, kita sudah mau sholat, alhamdulillah. Sholatnya sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Sudah mau ngaji. Itu setan, prinsipnya, pokoknya saya kalau nggak untung, jangan sampai rugi. Terus menjajah kita, Pak. Terus, dan terus. Alhamdulillah bangun. Kita udah bisa tuh ngalahkan setan. Alhamdulillah, bisa tahajud. Udah tahajud, alhamdulillah, sudah adzan subuh. Wah, ini harus ke masjid, tapi gerimis. Wah, setan udah ngipas-ngipasi. Gerimis lah, di rumah saja kan ada rukhsah tuh. Boleh kalau hujan nggak usah, ada itu. Udah ada apa-apa. Nah, ada payung kan, ada payung. Wah, kita lawan kan ada payung. Wah, alhamdulillah kalah lagi setan. Sampai di sini, itu komatnya tinggal 2 menit lagi. Nggak usah qobliyah. Nanti kamu dimarahi yang lain itu. Gak usah. Toh 2 menit itu bisa. Sholatnya agak cepat. Kalah lagi setan. Udah komat. Imam bacanya Yasin. Mateng aku itu. Imam ngendi. Mau ngaran Yasin. Padahal yang dibaca cuma Yasin. Allahu Akbar. Wah, imam top ini. Itu selama dia sholat ngerasani imam Pak. Bukan khusyuk tapi ngerasani imam. Yasin wal Qur'anil adzim, sesuatu saja gue menegi. Imamnya orang gaul. Oh, terus saja kebencian kepada imam dibuat selama dia sholat. Setan Pak, sudah sholat ganggu terus, masuk ke dalam aliran darah kita. Selesai sholat, kamu kan mau jogging, harus sehat. Nggak usah ngaji, kesuwen. Paling biasa tuh lemper roti, ya biasa. Neng Umayono, terus itu saja Pak. Udah lolos itu semua. Jangan harap setan berhenti. Yang paling halus kemudian ketika kita pulang ke masjid, melihat orang yang tidak ke masjid, bangun, ahli neraka. Pikiran kita tuh, ahli neraka itu kayak gitu itu tuh. Itu pikiran setan itu Pak. Ketika kita menganggap diri jauh lebih baik daripada yang lain. Perintahnya kan hanya perbaiki terus-menerus sampai menjadi orang yang bertakwa. Urusan perbuatan orang lain itu kan urusan dia sama Allah. Gitu. Kewajiban kita kepada orang lain, bagaimana
agar orang lain juga mau menjalankan Islam sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Gitu. Minimal kalau kita tidak bisa mengajak, kalau ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau ngaji, doa sama Allah. Allah berikan hidayah kepadanya. Bukan kebencian, Pak. Bukan membandingkan dia sama kita. Itu yang salah. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Menganggap kita lebih suci, menganggap kita lebih kaya, menganggap kita lebih punya. Itu yang tidak boleh. Jadikan orang lain itu seperti saudara kita sendiri. Makanya kenapa ayat yang kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau saya simpulkan ayat ini adalah bagaimana empatinya Rasulullah, karakter empati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesama manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Makanya kalimat pertama ini di sini azizun, selain min anfusikum, Rasulullah itu sama jenis kita, sama-sama manusia, walaupun manusia yang istimewa. Sama-sama batu, walaupun kita hanya sekedar batu kali, tapi beliau batu intan. Yang kedua, azizun alaihi ma'anitum, rasa berat penderitaan umat itu bagi beliau itu betul-betul merasakan seperti dirinya sendiri. Baik, penderitaan yang diderita oleh Rasulullah itu bukan hanya batiniyah, zahiriyah. Rasulullah diancam untuk dibunuh, Rasulullah diusir dari desanya, desa yang sangat beliau cintai, yaitu Makkah. Sampai ada hadis, ketika beliau itu keluar dari Makkah, beliau menangis. Wahai Makkah, berbicaranya kepada desanya, wahai Makkah, aku mencintaimu, andaikan aku tidak diusir darimu oleh orang-orang yang belum tahu petunjuk Allah yang sesungguhnya, maka sungguh aku akan menetap bersamamu selamanya. Nah, makanya kalau kemudian kita mendengar ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, cita tanah air itu bukan tanpa alasan, Pak, itu. Apalagi ada ungkapan ulama, hubul waton minal iman, gitu. Itu bukan hadis, itu maaf ya, bukan hadis, itu ucapan ulama. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Maksudnya kalau kita mencintai tanah kelahiran, menjaga bangsa dan negara dari kehancuran, termasuk sekarang ini, Pak, lagi rame-rame ya. Terserah panjenengan mau ada di kubu manalah, tapi sepertinya bukan kubu-kubuan. Yang penting bagaimana kita mencintai tanah air, itu sebuah kewajiban. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat cinta kepada Mekah, walaupun beliau diusir pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Salah satu karakter beliau itu aziz. Rasa berat, penderitaan orang itu sangat, dia merasakan berat. Pertanyaannya, kita bisa nggak mengamalkan itu? Nggak usah sama orang jauh, sama tetangga kita aja. Mungkin di saat sekarang itu nggak ada yang kurangan makanan gitu. Tapi paling tidak kalau tetangga kita punya masalah itu kita merasakan, kenapa ya rumah tangganya, apa yang bisa saya bantu ya? Bukan kemudian, wah ini sepertinya sebentar lagi pindah rumah ini, Bu. Kesempatan kita ini, kita tawar aja rumahnya. Bisa murah ini harganya. Oh, itu jahat sekali itu. Jahat sekali. Tetangga punya masalah, kita ikut susah. Ikut susah bagaimana tetangga kita itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kita punya tetangga kita tidak Islam, selalu baik. Dia baik, kita juga baik. Dia jahat, kita tetap baik. Melihatnya dengan pandangan seperti yang Rasulullah rasakan. Ya Allah, sebenarnya saya tidak Islam, ya Allah. Didoakan. Ya Allah, bagaimana supaya mendapatkan hidayah. Bukan kebencian. Kebanyakan kita kan melihat orang yang maksiat, benci. Bukan benci kepada orangnya, Pak. Benci kepada kemaksiatannya, orangnya kita cintai, bagaimana supaya dia bisa sadar dari kemaksiatannya. Gitu harusnya. Harus membedakan mana orang, mana perbuatan. Jangan sampai merasa diri orang yang paling suci. Jangan sampai merasa diri orang yang paling benar. Itu azizun. Azizun.
Jadi kalau melihat pola kepemimpinan Rasulullah, baik beliau sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, maupun sebagai pimpinan negara, sebagai pimpinan umat dan masyarakat, maka bisa disimpulkan di sini, Rasulullah itu paling menderita hidupnya, paling tidak beliau empati, merasa penderitaan orang lain itu sangat beliau rasakan. Yang dalam bahasa kita namanya empati. Maaf, bukan mengkritik para pemimpin negara sekarang yang lagi di rame-rame di media sosial ya. Cuma pertanyaannya, terus pimpinan yang paling ideal itu seperti apa? DPR yang paling ideal itu seperti apa? MPR, Presiden, Menteri yang paling ideal itu seperti apa? Di bulan Maulid ini, kalau kita mau menerjemahkan aziz, mereka adalah yang paling menderita daripada rakyatnya. Cuma mau enggak kalau seperti itu? Nah, yang mau jadi DPR kan susah, weh. Bagaimana tidak, saya masih ingat ceritanya Rasulullah itu ketika beliau jalan sangat kehausan, sehingga beliau mampir ke rumah seorang Yahudi, dan di situ hanya ada seorang ibu dengan anaknya. Beliau dengan para sahabat mampir, dan di situ yang diampiri juga orang miskin, tidak punya apa-apa. Mau minta air, airnya hanya cukup untuk mereka. Tapi kemudian Rasulullah melihat di belakang ternyata ada unta satu. Kata beliau, wahai ibu, unta itu kami sewa sebentar untuk kami peras susunya. Kemudian kata si ibu itu, maaf tapi unta kami sangat kurus sekali. Kalaupun diperas paling hanya ada setengah gelas, 1 gelas saja, tidak apa-apa. Kemudian oleh Rasulullah itu dibayar, cuma nyewa mau minum susunya itu. Beliau minta sama Allah, ya Allah, birahmatika astagis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis. Makanya sampai sekarang kan jadi wiridan kita tuh, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis. Sambil memerah susu dengan izin Allah. Kemudian susu itu berisi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis. Tapi pikirannya jangan ngeres ya Pak ya. Jangan ini doa membesarkan susu unta itu, terus dengan punya sapi dicoba. Ini kondisinya kan beda. Terus bisa diperas sampai dapat 1 muk gitu. Nah, karena para sahabat ini banyak apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau seorang pemimpin, Pak. Nah, ini contoh seorang pemimpin. Kalau panjenengan jadi RT, jadi RW, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi kalau presiden kayaknya nggak ada potongannya. Ya, RW lah paling gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi semuanya kehausan? Beliau kasihkan nih setelah ada yang paling sepuh, sahabat Abu Bakar. Kalau bisa kan beliau pemimpinnya, tak minum sih. Kemudian gantian. Setelah semuanya minum itu sedikit-sedikit, Rasulullah baru terakhir beliau yang menghabiskan. Apa filosofinya? Seorang pemimpin itu adalah yang paling terakhir mendapatkan kenikmatan setelah semuanya merasakan kenikmatan. Wah, kalau itu. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, kenapa engkau begitu? Jenengan munjurin lah. Jenengan munjurin. Gak apa-apa. Kami juga sama-sama manusia, insya Allah kami kuat. Apa yang keluar dari mulut beliau? Oh, ini kalau ditulis di istana negara, bagus sekali Pak kalimat Rasulullah ini. Sayyidul qawmi khadimuhum. Ini harusnya ditulis di rumahnya kepala desa, di kantor desa, kantor kecamatan, istana negara, bagus sekali. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin suatu umat, khadimuhum, itu yang melayani umat. Ya, tapi sekarang sudah ya, ASN adalah pelayan gitu kan.
Itu dari kata-kata Nabi, Pak. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah yang menjadi pelayan kaum itu sendiri. Jadi ya alhamdulillah ya, saya melihat udah banyak di beberapa masjid, termasuk di masjid ini, Pak. Dan di masjid-masjid yang lain itu. Jadi takmir itu yang melayani. Masyarakat butuh apa ya ini? AC, butuh AC gitu. Ah, bagus itu. Saya sering mampir di masjid-masjid kalau perjalanan ke kantor, sering masjid ini, terus masjid ini sudah ada tuh kopi segala macam itu yang melayani. Wah, zaman dulu kan nggak ada, Pak. Gimana bisa ngopi di masjid? Anak-anak saja dilarang kok, tidur saja dilarang kok. Sekarang nggak ada, Pak. Udah mulai berkembang. Ya, alhamdulillah, takmir masjid ini sekarang gimana ya memuliakan jamaah ini. Wah, udah bagus sekarang. Udah mulai ada tulisan. Dulu dilarang tidur di masjid, sekarang silahkan. Kemulnya disiapkan itu. Oh, udah enak sekali Pak itu sekarang. Banyak masjid yang sudah berubah. Ini pemimpin suatu umat yang menjadi pelayan umat itu. Di Jogja sudah mulai berkembang. Sudah ada di daerah-daerah. Semuanya sudah alhamdulillah. Masjid kita makmur-makmur. Tinggal bagaimana kita meramaikannya. Intinya apa yang kita sampaikan di acara Maulid Nabi tahun ini adalah bagaimana kita bisa mencontoh Nabi sebagai suri tauladan, yaitu dalam hal beliau sebagai seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara, bahwa kitalah yang menjadi pelayannya. Termasuk dalam rumah tangga, apa? Ini saya pernah nyampaikan juga. Tidaklah dikatakan suami yang baik sebelum dia menjadi suami yang paling baik untuk keluarganya, istrinya, dan anaknya. Boleh jadi kita sebagai laki-laki nih dihormati di masyarakatnya, dihormati oleh bawahan-bawahannya. Tetapi sayang justru kita tidak dihormati oleh istri dan anaknya karena buruknya perilaku kita. Rasulullah pernah mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah yang paling baik kepada keluarga. Orang lain gampang. Kita baik dulu kepada keluarga. Banyak orang baik di luar tapi tidak baik di dalam. Itu bukan orang baik. Orang yang baik itu adalah baik di dalam rumah tangganya dan juga baik di masyarakatnya. Ya begitu juga seorang pemimpin negara. Jadi DPR, apakah jadi MPR, apakah jadi presiden, dia harus baik dalam rumah tangganya, baik kepada masyarakatnya, dan karakter azizun, merasakan penderitaan rakyat, itu menjadi karakter kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang hanya dipenuhi dengan cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai keluarga kami ya Allah.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwa. Jadikan hati-hati kami ya Allah hati yang bertakwa kepada. Wazakkiha, hati yang bersih, hati yang qalbun salim, yang selamat dari dosa-dosa ya Allah. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu dalam sisa-sisa hidup kami, wal huda dan petunjuk-Mu ya Allah, wal afafa dan pemeliharaan-Mu ya Allah, wal ghina dan masukkan ke dalam hati kami rasa cukup dengan nikmat-nikmat-Mu sehingga tidak ada iri dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah keluarga kami selalu saling mencintai dan menyayangi ya Allah. Ya Karim yang Maha Mulia, muliakanlah hidup kami, jadikanlah hidup kami dan keluarga kami selalu dalam kemuliaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad